Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan paparan ringkas terkait peran algoritma dalam bisnis berbasis big data. Nah, apa peran algoritma dalam membantu proses pengambilan keputusan dalam bisnis berbasis big data? Ini kan di dalam dunia bisnis yang penuh dengan data, algoritma ini membantu mengubah data mentah menjadi wawasan yang bisa langsung digunakan untuk pengambilan keputusan. Algoritma sendiri adalah serangkaian langkah logis yang jelas dan terbatas yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah secara efisien. Contohnya itu di perusahaan logistik, algoritma digunakan untuk menentukan jalur pengiriman paling efisien, yang mana mengurangi waktu, kemudian bahan bakar, dan biaya. Sedangkan di e-commerce, algoritma digunakan untuk analisis sentimen pelanggan, yaitu gunanya untuk memahami respon terhadap produk dan meningkatkan pelayanan. Dengan algoritma ini sendiri, keputusan yang diambil perusahaan bisa lebih berbasis data, kemudian cepat dan akurat dibanding hanya mengandalkan intuisi. Kemudian ada supervised learning, itu adalah metode pembelajaran mesin di mana model ini dilatih berdasarkan data yang sudah diberi label. Ada regresi juga yang digunakan untuk memprediksi nilai numerik kontinu, yaitu contohnya dalam bisnis properti. Kita bisa memprediksi harga rumah berdasarkan variabel seperti luas bangunan, kemudian jumlah kamar, juga lokasinya. Contoh lainnya itu ada perusahaan retail, itu untuk memprediksi penjualan mingguan untuk menentukan stok barangnya biasanya. Kemudian juga ada klasifikasi. Nah, di sisi lain digunakan untuk memprediksi kategori. Misalnya mengklasifikasikan pelanggan ke dalam kategori-kategori berisiko tinggi atau berisiko rendah. Nah, ini dalam kredit perbankan bisa digunakan atau menentukan apakah sebuah email itu spam atau bukan. Kemudian dalam e-commerce, klasifikasi juga bisa digunakan untuk mengelompokkan pelanggan ke dalam segmen-segmen. Nah, ada segmen loyal, ada pelanggan baru misalnya, ataupun aktif juga dan tidak aktif. Perbedaan utamanya apa? Yaitu adalah regresi menghasilkan angka, sedangkan klasifikasi ini menghasilkan label kategori bentuknya. Mengapa algoritma rekomendasi menjadi penting dalam bisnis online saat ini? Itu kan di era digital, pelanggan ini kan dibanjiri pilihan. Algoritma rekomendasi itu dapat membantu menyaring informasi dan menawarkan produk-produk atau layanan yang paling relevan ya bagi pengguna. Nah, hal ini meningkatkan pengalaman pengguna secara personal. Bagi perusahaan sendiri, manfaatnya pasti sangat besar. Salah satunya bisa meningkatkan penjualan dan konversi karena produk yang direkomendasikan kan lebih sesuai dengan minat pelanggan. Kemudian dia juga meningkatkan loyalitas pelanggan karena mereka pastinya merasa dipahami. Kemudian yang ketiga itu bisa mengefisiensi pemasaran karena konten dan produk yang dipromosikan pasti lebih tertarget gitu kepada penggunanya. Untuk contoh itu misalnya Netflix itu kan merekomendasikan film berdasarkan histori tontonan. Kita kan banyak nih pengguna Netflix, termasuk saya sendiri. Itu ketika kita buka, biasanya historinya itu akan merekomendasikan genre-genre film yang biasa saya tonton gitu. Kemudian juga Tokopedia itu kan biasanya kan merekomendasikan produk berdasarkan riwayat belanja pengguna. Seperti saya misalnya suka beli skincare, itu pasti kalau kita buka aplikasinya akan yang keluar itu semacam skincare. Nah, dari sini kan kita bisa menyimpulkan bahwa algoritma itu termasuk tulang punggung dari pengambilan keputusan untuk berbasis data. Mulai dari prediksi penjualannya, kemudian pengelompokan pelanggannya, kemudian sampai dengan nanti rekomendasi produk yang ada, itu semua bisa ditingkatkan dengan pemanfaatan algoritma yang tepat. Jadi kalau ketika kita menggunakannya dengan benar, pastinya dampak positifnya akan sangat besar. Kira-kira ya seperti itu saja paparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatian dan kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih.